tapi perubahan filosofis cara belajar. Karena dengan COVID itu harapannya adalah cara belajar kita berubah. Mengapa itu harus dilakukan? Ini saya kira cocok Pak Sugeng, waktu kemarin itu salah satu korwi dari PPSDM yang kita berempat itu Pak, PPSDM di kementerian itu, dia menyebut nama Senginya apa siapa itu Bu Herna itu? Peter Seng itu kan. Dia menyebut learning organization, tapi sayangnya korwi ini tidak lengkap bacanya. Sayangnya itu aja. Definisi learning organization itu adalah bukan banyak-banyakan JP, bukan banyak-banyakan diklat, bukan semangat belajar. Di situ problemnya Pak, Bu ya. Jadi filosofi korpu itu adalah, kalau menurut Sengi itu adalah learning organization, organisasi pembelajaran. Bapak Ibu bisa cek di Google apa yang dimaksud oleh Sengi itu, learning organization. Saya mundur ke belakang Pak, ke depan. Habis itu BPSDM melaksanakan in-house training, itu juga blank juga. Saya Bapak Ibu juga blank-blankan juga waktu itu kan. Ini barang apa ini kan? Waktu itu kemudian di November 2023 di Balikpapan, sebelum kita ke Batam waktu itu kita berdua ya Pak Bere ya. Jadi tiktokan lah, itu tiktokan di depan untuk berbicara korpu. Saya waktu itu kebagian tugas, apa step pertama, langkah untuk kita itu melakukan korpu. Nah itu yang paling menarik, karena saya merujuk pada pembelajaran, pengetahuan, kebijaksanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, merujuk pada frase. Kenapa ini jadi ribet? Saya baru menyadari Pak waktu di PPSDN kemarin. Karena tiba-tiba ini dibakukan, ini jadi persoalan. Sebenarnya ini biasa aja ya Bapak, kita belajar lah. Widya Iswara ini kan hobi belajar sudah nih kan. Ini korpu di sebenarnya. Tapi karena kepengen dibakukan, jadilah korpu. Makanya banyak bertanya Pak Imran, korpu itu apa? Itu aja barangnya, ya. Jadi tidak terlalu istimewa lah sebenarnya. Nah tapi sekarang ini jadi proyek mercusuar yang elit gitu ya. Bahkan seluruh di Pemprov Kaltim itu mau melaksanakan. Kemudian filosofi kedua dari korpu ini adalah bagaimana diskusikan kepala OPD, Widya Iswara, Pak. Oke, kita ini mau kemana? Jadi setelah kita tahu itu semua, nanti keluar solusi-solusinya. Kita melaksanakan ini, dan itu sekilas sudah saya sampaikan di November 2023 di presentasi terakhir. Tuh. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu sudah ada bayangan ya. Jadi korpu itu adalah perbaikan kultur filosofi dalam belajar. Nah, dari proses 2022 dan saya juga banyak berdiskusi, walaupun waktu itu Pak Fitri ngasih slide saya sebelum dia pindah itu banyak berdiskusi. Akhirnya saya berpikir ya, kita kalau melaksanakan korpu itu kenapa sulit? Saya yakin sulit ini. Karena ada sesuatu yang menghalangi. Ini problemnya Bapak Ibu. Prediksi saya ini berdasarkan prediksi didasarkan analisis lah, walaupun tidak metodologis sifatnya. Prediksi saya, korpu ini tidak jalan kalau tidak jalan sebagaimana mestinya seperti idealisme dari corporate university. Mengapa? Karena ada penghalang. Dan itu terbukti dari diskusi-diskusi mulai dari in-house training, mulai dari November 2023, dari kemarin kita sharing session, waktu kita studi banding itu, ada penghalang. Bapak Ibu. Kalau sudah bicara kultur, sudah bicara filosofis, maka kita harus merombak yang ada di bawah. Ini problemnya Pak Bu. Maka ini bukan pesimis, tapi prediksi berdasarkan pengamatan. Ya. Apa penghalang kita Bu Pak? Itu kemarin tercermin ketika kita itu berdiskusi di BPSDM. Sudah jelas kita itu harus agile. Debat definisi agile. Kalau agile itu berbahasa Inggris, maka kita harus lihat kamus bahasa Inggris Pak Bu, bukan definisi kita. Itu filosofi belajar itu begitu. Jadi supaya apa? Nggak lari kemana-mana. Yang lucunya itu adalah ketika kita merujuk kepada definisi asli, seolah-olah itu lari kemana? Enggak.
Adanya kamus itu adalah supaya kita tidak lari kemana-mana. Jadi kata yang kita gunakan selama itu masih menggunakan bahasa Inggris, ya kita rujukannya harus dengan kamus. Apa arti ejel, Pak? Kijil kan? Itu bukan juga kan? Kan kalau bahasa saya ejel itu, Pak, nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi saya ingat orang kijil aja lah sudah. Lanji, cepat, ini was. Statement itu akhirnya Bapak Ibu diperkuat juga. Kesekian kalinya ini saya dengar, susah Pak Eri, kita ini kan harus mengikuti aturan. November itu saya sudah bilang salah satu penghalang terbesar Korpu ini terlaksana secara filosofis dan mendasar adalah karena aturanlah yang menjadi penghalang kita. Perbankan Pak, sama mungkin kayak Mas Yoyo juga gitu ya. Yoyo perbankan kan? Untuk sedikit memperjelas tadi yang disampaikan Pak Eri, memang kalau TOT kami secara khusus untuk Widya Iswara belum, Pak. Tapi kalau dalam perekrutan kami, memang ini sebagai informasi tambahan saja. Ketika kami mendaftar kemarin dan ujian, selain uji kompetensi, kami juga ada persyaratan untuk mencantumkan sertifikat TOT juga Pak, walaupun mungkin TOT-nya tidak khusus masalah Widya Iswara gitu. Jadi ada TOT-TOT yang lain yang juga kami lampirkan. Nah ini mungkin bisa sedikit menjadikan bekal kira-kira bagi kami untuk bisa beradaptasi di sini. Tapi memang kami terus terang memang harus dan wajib belajar dengan Bapak Ibu sekalian yang lebih berpengalaman dan lebih senior. Oleh karena itu ya kami menyerahkan sambutannya. Di awal kami masuk, alhamdulillah kami tidak menemukan kendala juga dan merasa diterima seperti itu. Nah, harapan saya saat bergabung di BPSDM sebenarnya tentunya sama dengan teman-teman yang lain bahwa kita akan menjadi WI, itu sepemahaman saya. Walaupun di awal sebenarnya pada saat tes pertama kami juga bertanya-tanya WI itu apa sebenarnya. Sedikit banyak sudah tahu. Hanya saja pada saat ada formasi itu kami, bukan kami ya, saya sendiri pribadi sebenarnya bertanya dengan diri sendiri, ini sebenarnya formasi apakah memang sangat dibutuhkan P3K itu. Saya terus terang bingung konsep P3K itu sendiri seperti apa, di awal saya tidak tahu. Karena pada saat saya diskusi dengan suami bilang ini ada formasi P3K untuk WI. Jadi saya coba ikut saja. Walaupun sebenarnya saya sendiri sudah mengajar di institusi pendidikan ya. Dan mirisnya dengan BPSDM ini, apa yang saya terapkan atau linearitas pendidikan saya itu sedikit berbeda. Karena saya berasal dari kesehatan, spesialisnya pidana gitu. Jadi pertama kali masuk di sini agak sedikit shock juga gitu. Ini kira-kira bisa nggak sih? Gitu. Saya masuk untuk mengajar ini gitu. Terus terang untuk masalah pemerintahan, kebutuhan pemerintahan dan sebagainya saya kurang paham sebenarnya, kalau boleh jujur. Tetapi untuk semangat belajar mungkin ada. Karena beberapa minggu ini juga saya coba mencari tahu, meliterasi kira-kira yang akan saya hadapi ke depan ini apa sih gitu. Dan mungkin juga teman-teman semua sama. Nah, terus di awal bertemu dengan teman-teman yang pemula ini, saya sempat bertanya-tanya juga, ini kira-kira kita ini diberi pelatihan khusus nggak sih? Karena waktu masuk pertama sih itu kalau nggak salah dengan Bu Herma, saya lihat kan mengajarnya yang diajar P3K, gitu ya. Artinya mulai konsep P3K, seperti apa menjadi P3K, termasuk apa karakter buildingnya seperti apa, gitu. Nah, kami bertanya-tanya, kita nanti dapat nggak sih? Gitu. Apalagi kita orang dalam sendiri di sini, gitu. Kenapa nggak disediakan khusus untuk pelatihan WI kita sendiri, gitu, sebelum kita diterjunkan? Waktu itu awalnya seperti itu, tapi saya berpikir ulang lagi, oh ya kita kan dulu juga pengajar, seharusnya tidak diragukan bahwa kita bisa mengajar, walaupun ranah sasarannya berbeda. Saya terus terang pertama kali mengenal WI itu
karena mengikuti IG-nya Pak Salman waktu itu. Saya nggak paham awalnya, cuman saya suka melihat IG beliau itu saya terapkan di kampus. Ada beberapa teknik mengajar beliau yang saya terapkan di kampus itu jauh sebelum saya ingin mengikuti formasi P3K, belum ada itu formasi. Itu saya nggak tahu, mungkin rezekinya sudah di P3K. Jalannya seperti itu. Begitu. Ya idola salah ya, idola kan, gitu ya. Nah, akhirnya ternyata kodalnya memang ketemu dia. Alhamdulillah. Begitu. Nah, harapan saya ke depannya seperti yang sudah dibahas oleh bapak-bapak dan ibu sekalian, ya mudah-mudahan kami juga diberi kesempatan untuk terlibat di kelas, tentunya juga dengan persiapan dari kami sendiri dan juga ada beberapa masukan nanti dari teman-teman WI yang sudah senior agar pada saat kami nanti di kelas tidak salah melangkah seperti itu.